Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bi sayyi'atin fayujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalimat tahmid yang mesti harus sering kita lisankan sebagai tanda syukur secara lisan atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dalam jumlah tak terhingga, jumlah yang tidak mungkin bisa hitung. Dan kenikmatan yang tertinggi insyaallah Allah berikan pada kita yaitu hidayatul iman. Tidak akan punya makna hidup ini tanpa kenikmatan hidayah iman. Berapa materi dunia yang ia miliki, tinggi jabatan, tidak punya makna sama sekali kalau tidak punya iman. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman, saya tadi bacakan surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bihasanati. Siapa yang datang dengan satu hasanah, falahu asyru amsalihha. Maka bagi dirinya 10 kali lipat ganjarannya. Sementara di ayat yang lain surat Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti nanam satu biji. Kemudian keluar 7 batang, masing-masing batang menghasilkan 100 biji. Allah ganjar, Allah ganti 700 kali lipatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti jumlah maksimumnya hanya Allah yang tahu. Bisa 10, bisa 700 atau lebih dari itu. Menunjukkan bahwa berinfak itu kita harus milih. Orang ekonomi mengatakan dengan pengorbanan tertentu menghasilkan hasil yang maksimum. Harta yang Allah berikan pada kita terbatas, tapi bagaimana supaya mendapatkan ganti dari Allah dengan jumlah maksimum? Suatu hadis yang insyaallah populer, idza mata bani Adam, tatkala mati Bani Adam, meninggal, putuslah semua amal-amalnya kecuali 3 perkara. Salah satu perkaranya, yang nomor 1 adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah, arya jariyah itu mengalir tidak pernah ada hentinya kecuali alam ini hancur. Oleh karena itu ada konsep sedekah jariyah. Pilihannya jatuh ke sedekah jariyah yang
nilai manfaatnya insya Allah besar dan panjang sekali. Dan tidak tergantung pada umur kita. Walaupun umur kita sudah berakhir, sementara waktu jariahnya masih, maka dia akan mengalir terus. Amalnya sekali, pahalanya tidak ada hentinya. Salah satu amal jariah yang bisa kita lakukan adalah wakaf. Sementara wakaf ini sering sekali dibayangkan harus tanah, harus fix aset, harus benda tetap. Berarti hanya orang-orang yang punya kekayaan tertentu, yang punya tanah sekian. Sementara mahasiswa yang masih kuliah tidak mungkin bisa wakaf. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia beristihad. Ada istilah wakaf melalui uang dan wakaf uang. Wakaf melalui uang itu ada proyek tertentu, misalkan pondok pesantren, kemudian urunan memang wakaf ditujukan untuk membangun proyek itu. Itu wakaf melalui uang. Jumlahnya tertentu. Tapi ada juga wakaf uang. Yang namanya wakaf, maka asetnya tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang. Padahal uang itu liquid, gampang hilangnya. Wakaf tanah mudah memelihara tanahnya sehingga bisa terpelihara seterusnya. Tapi begitu wakaf uang susah, sesaat bisa habis. Padahal syarat wakaf itu harus permanen, tidak boleh habis. Oleh karena itu Majelis Ulama telah membentuk disebut Badan Wakaf Indonesia untuk mengendalikan wakaf uang itu. Kemudian Departemen Agama, Kementerian Agama menunjuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menurut data akhir 23 se-Indonesia hanya 43 LKS, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Bisa dicari di Google, lembaga keuangan syariah penerima wakaf. Maka dengan adanya lembaga keuangan syariah wakaf ini, kita bisa wakaf melalui uang dengan aman insya Allah. Bisa dua cara. Tatkala para hadirin, para jamaah ingin wakaf tapi asetnya tidak ingin hilang, tetap dalam penguasaan dirinya, maka itu bisa dilakukan dengan deposito di lembaga keuangan syariah wakaf uang. Kemudian bagi hasilnya diakadkan seluruh atau sebagiannya digunakan untuk wakaf. Maka setiap bulan dia wakaf mengalir otomatis dari hasil depositonya, dan pada saat jatuh tempo deposito utuh kembali kepada deposannya. Tapi pasti deposito itu tidak mungkin jumlahnya sedikit. Minimal 1 juta deposito. Ada yang lebih rendah lagi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Itu wakaf uang permanen langsung, dana abadi, tabungan abadi. Maka tatkala tabungan abadi ini sekali harus lewat lembaga keuangan syariah wakaf uang. Maka cukup dengan Rp10.000. Dia datang ke bank syariah tertentu yang didukung oleh Kementerian Agama sebagai LKS PWU, dia store 10.000, dia bisa wakaf. Dan insya Allah 10.000 itu permanen hilang karena akan diaudit, akan diperiksa oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi demikian, kita akan coba untuk merubah paradigma berpikir. Wakaf itu tidak harus tanah, wakaf itu tidak harus gedung, tapi bisa bentuk uang. Supaya wakafnya itu terpelihara permanen, maka menggunakan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan ini lebih fleksibel bagi nazir untuk menggunakannya. Zakat ada elemen, ada mustahik disebut sabilillah, tapi tidak semua orang sepakat masjid bisa untuk sabilillah. Lembaga usaha mutrik rokok misalkan untuk jualan UMKM tidak sepakat semuanya. Tapi dengan wakaf uang bisa, asal wakafnya itu permanen. Inilah yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan 10.000 minimal bisa wakaf dan uangnya
tetap utuh di hadapan Allah dan pahalanya mengalir sampai waktu yang tidak terbatas. Marilah kita mencoba untuk dari sekarang melakukan wakaf, karena tidak harus punya tanah sekian hektar. Cukup dengan uang minimal 10.000 bisa wakaf uang lewat lembaga keuangan syariah wakaf. Mudah-mudahan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi punya nilai manfaat maksimum untuk diri kita dan umat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Ya Allah, Gusti. Ya Allah, maafkan Rabbi untuk bisa melakukan. Ya Allah, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Allah, ingat pesan Rasulullah dan sabdanya, orang yang mati diantarkan 3 kelompok, yang 2 kembali, yang 1 ikutinya. Yang kembali pertama hartanya, diantar oleh alfat atau kendaraan lain, setelah penguburan selesai mesti hartanya dibawa pulang oleh ahli waris. Diantar oleh keluarganya, nangis seperti apapun keluarganya, setelah kuburan selesai mesti dia pulang. 1 yang setia, yaitu amal. Amal ini menyertai dirinya dan membela dirinya sampai kita masuk surga. Oleh karena itu, harta yang ada kalau hanya disimpan akhirnya akan habis. Kalau toh habis, kita didahului oleh ajal kita, langsung jadi milik ahli waris. Mana milik kita? Milik kita adalah yang kita sumbangkan, yang kita wakafkan, yang kita infakkan, itulah milik kita. Maka tatkala orang hartanya banyak, tidak ada wakafnya, rugi sekali rasanya. Dan besok insya Allah orang yang istilah Quran gigit jari karena menyesal. Punya harta yang cukup tapi tidak ada infaknya, tidak wakafnya. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan khutbah yang saat ini mampu mengetuk diri kita untuk senantiasa memaksimumkan harta kita dalam berwakaf mulai uang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min dzurriyyatina al ahya minhum wa la ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Iqamus shalah, Allahu akbar.